Terlalu laju maju cewek, tahan tenaga kita goyang santai, ikuti tempo biar keringat sampai. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring atau virtual dalam pembelajaran atau pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10. Berharap kalian semua sehat dan semangat. Dan juga saya menyampaikan salam berjumpa kembali untuk kalian semua. Baik teman-teman, kita sudah melihat beberapa materi di pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran bagaimana kita berakrab dengan diri sendiri. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai ini, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara, jadi tidak ada yang lebih dari yang lain. Tetapi bahwa perlakuan secara budaya itu terjadi. Nah, salah satu contoh bahwa kalau kalian di rumah punya saudara laki-laki atau kalian sendiri sebagai misalnya mungkin sebagai perempuan akan diperlakukan berbeda. Ketika keluar dari rumah, biasanya yang lebih sulit untuk diberikan izin itu adalah anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki dengan begitu mudah ya, mereka bisa pergi dengan siapa saja, kapan saja, bahkan pulang pagi, pulang tengah malam pun tidak begitu merasakan orang tua. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lego. Nah, ini. Pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan rohania yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya tertentu dalam dirinya, dan daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, dorongan-dorongan itu harus disyukuri, dan semua laki-laki dan perempuan mempunyai daya. Ini menjadi power yang muncul dari dalam diri siapapun, entah sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh remaja, oleh kalian-kalian ini sebagai hal yang apa? Luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Jadi jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang aneh, tetapi disyukuri sebagai sesuatu yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Artinya sangat wajar, artinya manusia mengalami itu. Artinya siapapun akan mengalami itu sebagai sesuatu yang indah, berarti diberikan oleh Tuhan secara lengkap sebagai seorang manusia dengan perasaan atau dengan daya tarik seperti itu. Jadi kalau kalian curhat ke teman-teman di media sosial, wajar bahwa saat itu kalian sedang mensyukuri sesuatu yang luhur, sesuatu yang indah, sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat manusiawi. Oke. Semoga pada titik ini kalian sudah menyadari itu. Jadi tidak sesuatu yang aneh kalau kalian mempunyai daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya daya tarik atau dorongan terhadap lawan jenis sesungguhnya bisa menyebabkan kalian itu tidak pandai menempatkan diri dan pergaulan antar jenis. Nah, saya contohkan begini. Ketika kalian berteman atau bergaul dengan teman-teman yang berlawan jenis, karena kalian tidak mempunyai pengetahuan atau kesadaran tentang itu, maka kalian tidak bisa menempati diri dengan baik, ya. Contoh yang sangat simpel ya, kalian bisa cara berbicara, cara duduk, cara berjalan itu juga menunjukkan bahwa kalian itu sadar, kalian itu tahu, kalian itu siapa di depan yang lain atau di depan lawan jenis. Bahkan ada bagian tubuh atau anggota tubuh atau daerah tubuh yang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Nah, ini yang sangat penting karena ini cara kita bergaul terhadap orang lain. Nah, karena itu kita atau kalian para remaja ini memerlukan bimbingan agar kalian memiliki pengetahuan dan kesadaran. Ingat, pengetahuan dan kesadaran itu bermain pada ranah intelektual yang memadai tentang hakikat kepribadian, kepriaan, dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, ini. Jadi yang dipakai di sini itu adalah kemampuan intelektual kita untuk memahami bahwa kita adalah sungguh-sungguh laki-laki, kita adalah sungguh-sungguh perempuan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dasar bahwa kita itu adalah orang yang normal. Karena kalau orang yang tidak normal atau orang yang tidak
tidak menggunakan akalnya dengan baik atau sudah tidak bisa berpikir dengan baik, maka dia tidak bisa lagi memperlakukan diri dengan normal. Misalnya orang yang sakit jiwa atau orang yang gila itu bisa telanjang kemana saja tanpa ada rasa malu, karena memang sudah tidak bisa berpikir, sudah tidak ada kesadaran. Oke. Nah, dengan demikian kalian para remaja ini dapat menghargai diri sendiri dan lawan jenis sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Ini yang paling penting, bahwa kita melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang luhur, yang indah, dan suci. Nah, sebenarnya cara kita memperlakukan diri kita sendiri itu mengekspresikan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Sebaliknya, cara kita memperlakukan orang lain itu adalah ekspresi bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri. Sama juga tutur kata yang kita pakai setiap hari sebenarnya itu yang kita alami di rumah. Jadi perhatikan hal ini sebagai sebagai keutuhan, sebagai pribadi yang utuh. Oke. Dalam pembahasan ini peserta didik akan diajak untuk apa? Menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Nah, ada bias gender yang kita alami dalam hidup bermasyarakat seperti yang saya contohkan tadi, bahwa anak laki-laki itu bisa bermain sampai jam berapapun, bisa pergi dengan teman-temannya, bahkan bisa nginap di rumah temannya, sedangkan anak perempuan benar-benar seperti bola kaca yang tidak boleh jatuh, karena kalau sudah jatuh tidak bisa disambungi lagi. Nah, bahkan ada seperti pemikiran bahwa karena kalau perempuan itu ada bekasnya sedangkan laki-laki tidak. Nah, itu sebenarnya adalah bias gender. Jadi yang kita ciptakan itu adalah dari budaya kita sendiri. Padahal sesungguhnya laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara sama dan sederajat. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat korelatif ini sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita. Jadi saling melengkapi berarti apa yang kurang dalam laki-laki dilengkapi oleh wanita, apa yang kurang dalam diri wanita dilengkapi oleh laki-laki. Maka di pelajaran nanti atau di materi selanjutnya kita akan lihat bagaimana ketergantungan laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau saya mengatakan atau saya bertanya ke kalian saat ini, seandainya di bumi ini hanya ada laki-laki, apa yang terjadi? Seandainya di bumi hanya ada perempuan, apa perasaan Anda? Ya kan? Nah, ini yang ditekankan oleh pendidikan agama, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Seperti apa? Seperti perasaan, cara berpikir, cara menghadapi kenyataan, cara mengungkapkan perasaan, cara berpakaian itu adalah sangat korelatif. Jadi bukan berarti jangan sampai laki-laki berpikir, oh berarti laki-laki harus memakai rok, oh tidak, atau laki-laki harus berdandan, oh tidak. Juga cara menyampaikan perasaan, biasanya perempuan itu menyampaikan sesuatu dengan begitu dengan begitu hati-hati. Ya, makanya kalau misalnya ada perempuan ditembak oleh seorang cowok, maka dia tidak serta-merta langsung mengatakan iya, karena dia menggunakan proses atau perasaan yang cukup memakan waktu. Sedangkan cara berpikir pria lebih to the point, ya, lebih konkret, lebih pragmatis. Jadi apa yang terlihat itu yang dia katakan. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kitab suci Kejadian yang jauh sebelum peradaban manusia yang sekarang terjadi. Allah sendiri mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka dia menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka kisah ini pun dalam agama-agama samawi, seperti dalam agama Islam, dalam agama Yahudi, dalam agama Katolik atau Kristen, kutipan ini sama. Ini mengatakan bahwa pria dan wanita itu memang diciptakan untuk saling melengkapi, bukan saling mendominasi, saling menguasai, atau merasa bahwa dia paling dominan atau paling penting. Tidak, ya. Kutipan ini memang sangat penting untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan oleh Allah. Jadi konsep ini harus ditanam dalam diri kalian, karena kalian akan menjadi agent untuk mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, laki-laki dan perempuan itu sepadan.
Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan atau hamba, atasan atau bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya itu sama. Jadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan itu sama. Tugas dan tanggung jawab yang diembankan oleh pria dan wanita itu sama. Jadi tidak ada mengatakan bahwa perempuan itu lemah. Oh tidak, perempuan itu harus kuat. Oke. Pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang indah dan istimewa. Oke. Indah dalam artian apa? Indah berarti manusia itu diciptakan dengan kelengkapan fisik yang luar biasa, yang tidak salah. Kita tidak pernah protes kenapa mulut dekat hidung, atau kenapa kaki di bawah, atau kenapa kepala di atas. Semuanya diciptakan secara proporsional. Sedangkan istimewa artinya manusia atau hanya manusia yang dianugerahi akal budi atau pikiran. Binatang lain punya otak, ya. Kodok punya otak, ikan punya otak, anjing punya otak, babi juga punya otak, tetapi keberadaan itu tidak disamakan dengan manusia karena hanya manusia yang bisa berpikir, bisa berakal budi, maka ada perkembangan di dalam manusia. Contoh budaya yang sangat simpel. Burung dari dulu sampai sekarang tuh dia hanya bisa membuat sarang seperti itu, tidak pernah berubah, tidak pernah berkembang, misalnya dari materialnya dari semen, oh enggak. Sedangkan manusia dulu rumah mungkin di atas pohon atau di bawah pohon, sekarang semua sudah berubah menjadi seperti yang kalian saksikan setiap hari, semuanya terus berkembang. Jadi dengan pikiran, dengan akal budi, budaya manusia pun ikut berkembang. Oke. Kemudian untuk menyatakan bahwa wanita sungguh ada kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk pria. Ini secara agama dan menjadi bahan permenungan sebenarnya adalah bahwa kenapa tidak dari tulang yang lain, tetapi harus dari tulang rusuk. Atau kenapa Allah memilih tulang rusuk? Nah, mungkin ada satu alasan tertentu, ya. Ada kesalahan konsep, ya, yaitu mengenai gerakan feminisme, yaitu anak cowok keluar rumah tidak dicari-cari, kalau anak cewek izin aja susah, belum pergi udah disuruh pulang. Yang kedua, yang beres-beres di rumah, nyapu, ngepel, nyuci, gosok, masak dan lain-lain, anak cewek, anak cowok nyantai duduk megang HP. Kemudian ada dalam budaya tertentu bahwa dalam poligami, yaitu poligini, yang dirugikan itu adalah sebenarnya pihak perempuan. Di beberapa negara perempuan tidak boleh nyetir, tidak boleh keluar dari rumah tanpa dampingi saudara-saudara. Jadi begitu perempuan itu diperlakukan sangat diskriminatif dengan laki-laki. Kemudian dalam dunia prostitusi atau dalam dunia penjajah seks komersial, yang jadi objek di situ adalah perempuan. Jadi bagaimana perempuan itu seolah diperdagangkan untuk mendapatkan uang, ya. Kemudian dalam kasus perselingkuhan yang disalahkan biasanya itu adalah kaum perempuan, maka ada istilah pelakor. Nah, dalam sistem adat pun ada namanya mas kawin atau belis. Jadi seolah-olah di dalam tanda petik itu perempuan itu dijual. Nah, ini yang disebut sebagai bias gender yang harus kita berangus, yang harus kita perangi, bahwa laki-laki dan perempuan itu harus diperlakukan secara sejajar, secara sama, karena diciptakan sebagai satu dan sama, sebagai manusia dengan derajat yang sama, dengan martabat yang sama. Poin penting dari ini adalah bahwa kalian harus kembali menjadi orang yang menjadi agent untuk mewartakan bahwa wanita dan laki-laki itu sama. Nah, ada salah kaprah dalam gerakan feminisme. Jadi dikatakan terlalu bablas, yaitu gerakan feminisme itu sebenarnya gerakan dari kaum perempuan untuk menyamakan dirinya dengan laki-laki. Satu hal tertentu, misalnya di negara-negara lain ada namanya gerakan nudisme. Nudisme itu nude itu artinya telanjang. Laki-laki itu bisa keluar rumah dengan bertelanjang dada. Nah, perempuan juga sama. Apakah seperti itu? Ya, sebenarnya tidak, ya. Dalam gerakan yang lain juga bahwa laki-laki itu tidak bisa melahirkan,
tidak bisa mengandung. Maka ada gerakan feminisme mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam rahimnya itu dia bisa atau mempunyai hak untuk mengeluarkan. Misalnya adanya gerakan atau aborsi. Jadi bagi kaum feminis atau gerakan feminisme itu terlalu bablas, dan jangan sampai kalian juga terlalu terjerembab atau terjebak dalam gerakan-gerakan yang seperti itu. Jadi semoga kalian tetap berimbang untuk melihat peran laki-laki dan perempuan secara sama, dengan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Jadi tidak ada yang melebihi, tidak ada yang merasa rendah, atau tidak ada yang mengatakan bahwa kelas kedua. Jadi peran kalian di rumah pun harus sama sebagai manusia, entah Anda sebagai perempuan atau Anda sebagai laki-laki, berperanlah sebagai manusia yang sesungguhnya di dalam rumah. Begitu juga dalam hidup bermasyarakat. Maka beranilah, sungguh-sungguh beranilah. Sekarang banyak perempuan yang benar-benar sukses, benar-benar berhasil, ya. Nah ini, wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepala untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya. Dari tulang rusuk untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara sama, secara sederajat. Tuhan memberkati kalian semua. Jangan terlalu laju maju